kami punya hari esok. Sebab Yesus hidup, kami punya bisa menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami. Di hari kebangkitan ini, aku berkatakan Tuhan, banyak pintu-pintu kubur akan dibukakan hari ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan, amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudaraku dikasih Tuhan. Wow, saya harapkan gak keberatan bahu dengan bahu mulai saling bergesekan. Haleluya. Yuk kita langsung saja. Hatiku begitu bersuka cita walaupun secara fisik saya capek banget. Ada harian 5 kali. Tapi mendengar dan melihat 30 orang dibaptis di ruangan ini hari Jumat. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. And this is the picture, ini baru yang kebaktian yang kedua saja. Dan kebaktian yang pertama masih ada 13 orang lagi, 17 yang kebaktian yang kedua. Dan begitu banyak yang spontan. Yang luar biasa begitu banyak anak-anak muda. Bahkan ada beberapa anak muda sudah makan siang di food court. Tiba-tiba dia gak tenang, dia bilang, "Mah, gak jadi makan deh, aku mau dibaptis." Mereka langsung lari ke sini, dibaptis. Saya percaya ini melambangkan di hari-hari akhir ada akan kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Anak-anakmu akan mencari Tuhan lagi. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang hilang dan kembali ke dalam rumah Bapa. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Setiap kali saya menyaksikan, mendengar kesaksian demi kesaksian, begitu banyak kesaksian. Ada yang orang tuanya sampai nangis bilang, anak saya ini paling sulit. Tapi sejak waktu perjamuan di Jumat Agung, dapat hostinya apa tahu nggak? Taatilah orang tuamu. Dari situ dia udah mulai nangis. Dia udah mulai nangis. Dan dia bilang, akhirnya dia bilang, "Pak, Ma, aku mau dibaptis." Hari itu juga dibaptis. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa generation kita di atas naik terus. Jumlah sekarang Grow Youth udah double dan kita doa supaya ada volunteer, supaya nanti jam 1 bisa ada Grow Youth. Jadi anak-anak muda bisa lebih banyak. Yang percaya katakan amin. Saya berikan judul khotbah atau firman Tuhan di Minggu Paskah ini adalah Jesus Inside Out. From inside the tomb come out the King. Dari masuk ke dalam kubur keluarlah raja, bahkan raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk doa, Bapa terima kasih. Kami mau belajar dari Yesus sendiri. The center, pusat cerita Passover ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Jumat Agung diakhiri dengan deklarasi Tetelestai. Semua katakan Tetelestai. Sudah selesai. Sudah komplit. Sudah sempurna. Gak bisa ditambah-tambahin lagi. Gak bisa dipercantik lagi. Waktu Tuhan bilang Tetelestai. Sudah selesai. Bahkan yang lebih menjadi kata utama dari Tetelestai adalah sudah lunas. Ditemukan pada dokumen-dokumen kuno pada zaman Yesus. Dimana kalau sekarang ada stempel lunas. Waktu itu stempelnya Tetelestai. Dan saya bisa lihat hari-hari ini. Banyak stempel-stempel, ada 900 stempel di sini. Tetelestai, 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 Tetelestai. Sudah lunas. Dan saya percaya hari ini, yuk di tengah kesibukan atau kesulitan ekonomi. Banyak yang terhimpit dengan hutang, dengan pinjol. Kuasa Paskah bukan berarti menghapuskan hutangmu. Tapi Tuhan akan berikan kuasa, hikmat untuk bisa mengembalikan hutangmu. Jangan orang Kristen langsung ambil jalan pintas. Oh Tuhan bangkit nanti hutangku hilang. Saya percaya ada yang lebih dahsyat. Tuhan akan mampukan tanganmu. Yang tadi cuma bisa pegang 5 roti 2 ikan. Ada 12 bakul sisanya. Itulah Yesus. Yuk berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.
Kita akan fokus kepada Yesus sendiri sebagai pusat daripada Paskah yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Inilah cerita Yesus mulai into the world dan out of the world. Dari dia masuk dan dia keluar dari dunia ini. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gereja harus mempunyai hatinya Yesus, katakan amin. Harus kembali merasakan apa yang Yesus rasakan. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Nah, saya tidak akan bahas semuanya karena ayat 5 sampai 7 adalah proses turunnya Tuhan dari tahta di sorga ke dalam dunia ini. Itulah proses yang Yesus lakukan into the world. Kembali masuk ke dalam dunia. Karena kata inside, kata sesuatu di dalam itu ada satu kata yang luar biasa samanya, itu kata turun seringkali. Kata decrease berkurang. Kata lebih rendah. Jadi dia turun mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat 9 sampai ke 11 adalah hasil outside. Sesuatu hasil output. Yesus mendeklarasikan bahwa klimaks pelayanan Yesus, kedewasaan pengorbanan Yesus, telios, sempurna, komplitnya adalah di Minggu Paskah. Katakan amin. Gereja bersyukur untuk baby Jesus on Christmas. Gereja harus merayakan Christmas karena that's the beginning. Dia menjadi sama seperti manusia yang hina. Tetapi Natal hanya menjadi cerita sale dan cerita makan-makan kalau tidak ada Paskah. Bersyukur untuk minggu ini. Di mana Tuhan memutarbalikkan keadaan. Tuhan memutarbalikkan kekecewaan para murid yang meninggalkan dia. Kembali ke Yerusalem karena ceritanya belum selesai disalib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dikatakan ayat 9 sampai 11 tadi. Dia menjadi orang yang ditinggikan. Dikaruniakan nama dan segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut sekali di langit. Di bumi yang ada di bawah bumi. Setiap lidah akan mengaku. Saya gak akan bahas itu karena semua kita bertahan. Bahkan gereja bertahan 2000 sekian tahun. Karena ayat 9 dan 11 ini adalah hasil yang bukan hanya ngetop di tahun pertama. Tapi sampai hari ini tetap berlaku. Yesus mati supaya setiap lidah mengaku. Setiap lutut bertelut. Dialah Tuhan. Katakan amin. Pastor ingin menyoroti proses yang Tuhan tahu kalian perlu samakan. Yang bisa kita mengerti. Karena waktu dia masuk ke dunia semua bilang oh ya dia kan Tuhan. Dia bisa mengosongkan dirinya karena dia Tuhan. Tapi ayat 8 dimulai dengan dan dalam keadaan sebagai manusia. Katakan manusia. Yesus bilang ini. Aku pernah ada di sepatumu. Aku pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Aku pernah lihat apa yang kamu lihat. Dan dalam keadaan sebagai sama kayak Andi. Sama kayak Lia. Sama kayak saudara. Ia telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. 3 hal ini yang pastor ingin tinggalkan sebagai pesan Passover Sunday. 3 proses inside.
Karena outnya udah dijamin tadi. Outnya bertahan 2000 tahun, kuasa kebangkitan sampai hari ini. Gereja tetap bertahan sebagai satu komunitas ilahi yang Tuhan tampilkan di dunia yang gelap ini. Tapi sebelum kita fokus sama outside, tahun ini kita belajar yang di dalam merubah yang di luar. What's happened inside that tomb? Apa yang terjadi di dalam kubur itu? 3 hal. Yang pertama adalah dia merendahkan diri. Semua bilang merendahkan diri. Kata asli dari merendahkan diri adalah etapinosen. Bukan berarti merendahkan diri ini minder. Karena banyak kita hari-hari ini minder secara rohani. Jelas namanya adalah kamu anak raja, katakan amin. Namanya lebih dari pemenang. Jabatannya kepala bukan ekor. Tapi dunia membuat kamu jadi minder, kamu keluar gemetar. Aku cacing, aku sakit, aku kalah, aku ditolak, aku gak punya kasih Bapa. Tuhan gak mau kita minder. Tapi kata merendahkan diri adalah keputusan sendiri untuk memilih turun. Wow. Secara sukarela, secara pengertian orang dewasa, merendahkan diri adalah this is my choice. Inilah keputusanku, katakan keputusanku. Untuk merendahkan diri. Untuk menurunkan mungkin pride, kesombongan. Untuk step down. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Katakan amin. 1 Petrus 5:6, rendahkan dirimu. Bukan di bawah tangan raja atau pejabat, tapi di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mika 6 ayat 8, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Lukas 14 ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Merendahkan diri itu bukan kehilangan kuasa, tapi melepaskan hak, katakan amin. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah kekuatan yang terkendali. Jadi kalau kita tahu bahwa merendahkan diri, bukan minder, dia tahu dia kuat. Tapi dia bisa merendahkan diri. Indonesia baru melihat almarhum Pak Michael, pemilik grup Jarum, the richest man in this republic. Orang yang terkaya di negeri ini. Tapi semua orang, kesan yang pertama, he is a humble man. Dia orang yang dia bisa beli segalanya. Tapi dia pakai baju yang biasa. Dia makan masih di kantin karyawan. Dia hidupnya tidak merasakan bahwa kuasa yang dia miliki menjadi buat dia lupa diri. Satu contoh yang luar biasa dari seorang manusia. Tapi yang kita lihat contohnya lebih daripada seorang Michael. Is Jesus Christ. Dia punya kunci kerajaan sorga. Dia tinggal telepon bala tentara datang. Dia bisa untuk semuanya. Tapi yang merendahkan diri adalah keputusannya untuk apa? Yes, I can, but I decided not to do it. Melepaskan haknya. 2 Tawarikh 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa, mencari wajahku. Berbalik dari jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Kita lihat di sini outnya. Kita semua mau outputnya, yaitu bahwa Tuhan, aku mau kau ampuni, aku mau kau dengar, aku mau kau pulihkan aku. Tetapi semua dimulai dari satu tindakan, merendahkan diri. Merendahkan diri adalah awal yang dahsyat. Maka tadi dikatakan sebagai manusia
Yesus yang pertama mengambil keputusan untuk merendahkan dirinya. Saya bukan berkata gereja atau orang Kristen menjadi orang yang bodoh dan gampang diinjak-injak. Tetapi yang membuat kontrasnya adalah setiap proses yang kita alami. Membuat kita bukan berarti marah meninggalkan Tuhan. Tapi kita tahu ini adalah proses untuk menuju kepada output yang dahsyat. Untuk menuju kepada cerita yang lebih dahsyat. Sehingga cerita tanda kutip kekalahan kita pada waktu awal. Justru menjadikan cerita yang dahsyat di akhir. Berapa di sini kamu harus diminta merendahkan diri. Aku benar, Pastor. Tapi kamu datang, kamu yang minta maaf, kamu yang buat rekonsiliasi. Pikirkan bahwa Tuhan bilang, kalau kamu mau seperti Jesus inside out. Maka pertama merendahkan diri, baru berdoa, baru mencari wajahnya. Baru berbalik dari jalan yang jahat. Maka dia mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Yang kedua adalah kata taat sampai mati. Let's talk about taat. Mari kita, karena dunia belajar mengenai ketaatan. Dunia seringkali taat asal pemimpin senang. Taat kalau ada polisi. Taat kalau ada peraturan. Tetapi kata taat yang dipakai oleh Paulus waktu menyampaikan ini adalah Yesus taat karena keputusan dari seorang yang dewasa. Ketaatan yang dewasa. Ketaatan yang keluar dari inside out. Memang tidak gampang buat Yesus untuk bisa taat. Maka dia bilang, kalau boleh Tuhan. Kalau boleh, cawan itu lalu daripadaku. Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia, Yesus adalah anak. Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Maka dia bilang dia tahu dia akan sakit, dia akan mengalami proses. Tapi ketaatan walaupun dia anak. Tadi pagi saya ceritakan ini secara spontan. Bukan untuk meninggikan anak saya. Saya sebagai seorang ayah kadang-kadang dibuat dengan Lia kita tergeleng-geleng gimana Tuhan proses anak-anak kami. Anak-anak kami gak sempurna. Anak saya pernah jauh dari Tuhan. Yes, anak-anak saya pernah kena depresi. Yes, anak-anak saya pernah menyesal jadi anak hamba Tuhan. Yes. Anak saya pernah bilang, can we stop talking about church, Dad? Saya gak bilang anak saya perfect. Tapi saya belajar ada satu yang saya belajar dari anak saya sendiri. Mereka belajar taat. Walaupun mereka anak. Sejak awal gereja ini. Saya lihat Ines belajar taat. Walaupun dia anak seorang gembala, dia mulai dari nol. Dia mulai ikut audisi. Dia mulai ikut semua training yang ada. Saya bilang, submit, taat. Di bawah spiritual covering kamu. Di bawah ketua departemen kamu. Satu hari cerita ketaatan anak saya. Malah menempa saya. Karena gak gampang, katakan gak gampang. Untuk taat. Apalagi kalau kamu benar. Maka ketaatan itu menjadi sesuatu yang begitu mahal. Satu kali Ines harus disabatkan, diberhentikan dari pelayanan. Karena dianggap tidak taat. Walaupun saya tahu ceritanya tidak seperti itu. Saya tahu anak saya mungkin 99% dia punya kebenaran. Saya mengetahui kasusnya. Sebagai seorang ayah pun saya sempat kesal. Tetapi yang luar biasa, anak saya memilih taat. Walaupun dengan air mata. Dia masuk masa istirahat melayani. Panggung-panggung pelayanan ini ditutup waktu itu. Tapi yang kaget, saya kaget.
tiba-tiba saya dapat satu foto dari seorang hamba Tuhan. Tanpa disuruh, anak saya datang kepada orang yang mengistirahatkan dia. Dan dia bilang, mau gak doakan saya supaya saya bisa lebih taat. Dan foto itu membuat banyak orang menangis. Karena semua orang tahu waktu itu. Dia punya hak untuk gak taat. Dia punya hak untuk kecewa dan pergi. Tapi Ines tahu bahwa spiritual covering itu perlu. Tuhan itu kalau bekerja dengan struktur ilahi. Bukan orang itu perfect atau gak perfect. Seringkali kita ditaruh di bawah otoritas yang mungkin orangnya gak layak menurut saudara. Tapi siapapun ditaruh di pemimpinmu, belajar taat. Karena gimana kamu bisa taat kepada Tuhan yang gak kelihatan. Kalau kamu gak belajar dari orang yang kelihatan. Ada seorang anak yang dibaptis kemarin. Dengan nangis, mamanya bilang, papanya gak kasih. Anaknya begitu kepingin. Tapi saya bilang, di tengah-tengah saya dilema nih gimana Tuhan. Ini anak muda yang mau. Tapi Tuhan dia bilang, hormati ayah dan ibumu supaya panjang usiamu. Lalu saya bilang kepada anak ini, kalau papa gak kasih, lebih baik jangan. Dia sempat kecewa, tapi gak apa-apa. Tapi saya dapat hikmat tiba-tiba, telepon aja. Minta izin, karena papanya gak datang hari Jumatan. Dan singkat cerita, minta izin. Papanya walaupun dengan berat hati. Tapi saya tahu deep down dalam ayahnya. Gak gampang kalau anak muda memilih jadi orang benar. Dia tahu banget. Tidak mudah bagi generasi ini untuk mengejar Tuhan. Dan tiba-tiba dia kembali dengan air mata, dia peluk saya bilang, Pastor, Papa izinkan saya dibaptis. Dan anak itu dibaptis hari Jumat yang Agung. Saya cuma berdoa buat ayah daripada anak yang saya sebutkan tadi. God bless you, sir. Saya percaya ketaatan anak Bapak akan membuat keluarga Bapak diberkati. Kalau Bapak nonton ini, izinkan saya atas nama Gembala Grow Community to say thank you untuk kerelaan Bapak untuk mengizinkan anak Bapak untuk dibaptis. Tapi saya percaya itulah yang Tuhan katakan juga di Matius 26 ayat 39 ini doanya dia di Getsemani, bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Kita boleh punya prayer request. Tapi bisa gak kita taat, bukan hanya meminta, tapi kalau memang Tuhan izinkan, kamu harus lewati apa yang kamu minta, jangan kecewa. Karena jawabannya sudah pasti kok. Kamu pasti pulih, kamu pasti menang, kamu pasti mendapatkan yang terbaik dalam hidup kamu. Itu cuma the matters of time. Tapi untuk taat, perlu keputusan sukarela kita untuk melakukan. Roma 6 ayat 8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, taat sampai mati. Kenapa Paulus bilang gak cukup dengan taat? Karena ketaatan yang paling perfect adalah orang mati. Orang mati taat kok. Disuruh pakai baju apa gak komplain. Ya kan? Disuruh make up apa aja gak komplain. Mau petinya kayak apa aja, taat aja gua gitu kan. Taat sampai mati adalah di sini justru kita harus untuk taat yang sempurna, yang telios, yang dewasa adalah taat yang benar-benar sampai kita mati. Galatia 2:20 dikatakan aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Paulus menyimpulkan I no longer live. Aku gak hidup lagi. Nah, aku mau kita membaca di Galatia 2:20 dalam terjemahan Passion. Ini bagus banget Passion mengkutip ayat ini dikatakan, my old identity has been crucified with Messiah.
Identitasku yang tua, yang lama sudah ikut disalibkan dengan juru selamat. Dan identitas itu, hak itu, no longer live, gak hidup lagi. For the nails of his cross crucified me with him. Karena waktu paku itu menyalibkan Tuhan, aku juga ikut disalibkan. And now the essence of this new life is no longer mine. Ini loh, kita bisa taat kalau kita bilang hidupku bukan milikku lagi. Kita susah taat karena bilang ini hidup gua Tuhan. Ini masa depan gua. Ini ekonomiku. Tapi waktu kita taat yang paling luar biasa waktu dibilang no longer mine. For the anointed one live his life through me. Karena yang diurapi itu yang hidup di dalamku. We live in union as one. Kita hidup satu. Yesus dalamku dan aku dalam Yesus. My new life is empowered by the faith of the Son of God who loved me so much. Hidupku dipenuhi dengan cinta Tuhan yang gokil, yang mengasihi aku. That He gave Himself for me. Dia memberikan dirinya sendiri. And dispenses His life into mine. Dia kasih semuanya. Dituangkan semuanya untuk menjadi milikku. Biarlah kita belajar taat sampai mati. Adalah waktu kita bisa menanggalkan hak kita. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yang terakhir adalah mati di salib. Ingat waktu khotbah saya Jumat Agung. Look to the cross. Adalah menunjukkan kita harus menjadi extremely contrast from the world. Kita harus kelihatan beda, katakan berbeda. Salib adalah karena Paulus bilang yang dunia katakan kebodohan, kehinaan, tetapi bagi orang yang mengerti adalah kekuatan. Dua-duanya satu benda tapi dua pendapat. Dunia bilang bodoh. Dunia bilang tadi, merendahkan diri, taat sampai mati. Come on man, that's garbage. Sebab itu kata disalib ini adalah memang gak akan pernah bisa dimengerti kalau selama kita gak ngerti kasihnya Tuhan. Sebab itu jangan pernah menerjemahkan kuasa Yesus mati di kayu salib dengan pikiran dunia. Tapi dengan pikiran Kristus, katakan amin. Galatia 3:13, karena salib berkata mengenai terkutuk orang yang digantung di salib. Salib berkata mengenai hina yang menanggung salib dengan mengabaikan kehinaan. Tapi ini yang saya mau bilang, Yesus tidak hanya mati, tapi dia pilih cara mati yang paling rendah. Salib adalah hukuman yang terendah. Keadaan yang terhina. Yang paling bottom. Ingat dia anak Allah. Dia Allah. Downgrade menjadi manusia. Turun lagi sebagai hamba. Turun lagi sebagai seorang yang disalibkan. Yang artinya kehinaan yang besar. Kenapa dia harus mati dengan begitu? Karena dia turun serendah-rendahnya. Supaya kita diangkat setinggi-tingginya. Sehingga dikatakan kamu wajib. Saya bilang wajib. Hidup sama seperti Yesus telah hidup sebagai manusia. Tuhan bilang tadi mulai yang kita belajar. Sebagai manusia. Dia taruh hatinya di hati kita, sepatunya di sepatu kita. Dia taruh, dia ngerti. Kenapa dia harus mati dengan begitu rendah supaya gak ada di sini dibilang, dia belum ngerasain. No. Dia udah pernah di paling bottom, di paling hina. Sehingga semua proses kita ditanggungnya di kayu salib.
Yuk kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya rindu Ines akan nyanyikan lagu tadi. In the morning. Di pagi itu. Kuasa Paskah itu terjadi dengan a living hope. Dengan harapan. Sehingga duka cita kita tidak sia-sia. Tuhan bilang ada duka cita. Ada proses. Ada kubur. Tapi kita seperti orang, bukan orang yang berduka cita menangis karena gak ada pengharapan. Kita tahu pengharapan, goalnya udah dibeli. Tetelestai, sudah selesai. Pasti lu bebas, pasti lu. Dan proses di dunia inilah yang kita harus jaga. Jangan anti sama lembahnya. Tapi mata kita tertuju pada Minggu Paskah itu. Dia mengosongkan dirinya. Masuk kubur. Keluar sebagai raja di atas segala raja. Come on. Haleluya. The morning that sealed the promise, your buried body Come on. began to breathe. Out of the silence, The roaring lion declared there's no greater. lagi. Come on. The morning that sealed the promise, your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on it. Too good. Oh, Jesus, yours is the victory. Let's go. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So kita belajar hari ini bahwa masuk ke dalam kubur bukanlah akhir segalanya. Justru masuk dalam kubur adalah tanda kebangkitan akan segera terjadi. So church, be strong. Kalau kamu sedang mengalami season di kubur, berharaplah, rendahkan dirimu. Taat sampai mati, bahkan mati di salib. Karena kita tahu hari Paskah itu akan tiba. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Lebih dari pemenang, tetelestai, kepala bukan ekor. Haleluya.